Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Umi Kulsum. Saya telah melaksanakan pelatihan Certified Counseling, Therapy and Coaching. Hari ini saya ditemani dengan klien saya, Aisyah Salwa dari SMA Sarabani. Boleh perkenalkan diri, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Sarwalia. Aku dari kelas 12-1. Jadi aku hari ini mau konsultasi tentang stresnya di masa remaja ini. Sebelumnya aku tuh sudah stabil sebenarnya stresnya. Tetapi karena di masa kelas 12 ini, jadi aku tuh kewalahan sendiri. Dan walaupun aku udah ikutin dari hobi-hobi aku, tapi kayak masih merasa kurang gitu. Iya, apa yang kurang, apa yang dirasakan kewalahannya itu? Efeknya apa? Kepalanya sakit, sakit kepala. Sakit kepala. Terus badan itu kayak nggak fit gitu. Nggak fit. Iya. Baik. Sebetulnya persoalan seperti ini kan sudah biasa terjadi di remaja ya, terutama yang kelas 12. Mereka sedang menghadapi untuk mendapatkan PTN yang mereka impikan gitu. Pasti teman-teman ngerasa bahwa ini tuh kok padat, penuh gitu jadwal ya, tiba-tiba berefek kepada pusing gitu. Biasanya Salwa sendiri kalau udah pusing gitu apa yang dilakukan? Solusi untuk ini ya. Nah, solusinya tuh aku mulai dari hobi aku. Nah, jadi aku melakukan hobi aku tuh yang pertama ada gitar, terus aku suka menyanyi. Terus kalau olahraga, aku tuh lebih ke berenang sama panahan gitu. Tapi menurut Miss, itu efektif gak? Sebetulnya malah bisa bilang itu bagus sih. Kamu udah tahu kamu ada persoalan, tapi kamu juga tahu solusinya. Gitu. Pernah dengar nggak kalau orang ada yang menyarankan untuk meditasi kalau lagi stres? Meditasi apa? Meditasi itu kayak diam sejenak, kayak mengosongkan pikiran, menenangkan diri gitu. Nah, kita sebetulnya bisa aplikasikan itu untuk disesuaikan dengan diri kita. Kalau kita Muslim, kita kan bisa, Islam kan mengajarkan zikir, diam sejenak, zikir, menenangkan diri gitu ya. Dan kita juga bisa untuk penyaluran hobi juga bagus gitu. Ada yang orang-orang misalnya hobinya hiking, dia ke gunung, terus tiba-tiba dia teriak aja sekedar melepas stresnya gitu. Kalau Sarah kan punya hobi berenang tuh, jadi aduh capek banget, stres banget ya, kamu berenang 1 jam misalnya, itu bagus sih, keren ya menurut misalnya ya. Terus punya hobi gitar misalnya, kita bisa juga alihkan. Misalnya kalau orang bermeditasi, mungkin Sarah bisa main gitar sama 20-30 menit, asik, dengarkan musiknya sendiri, dinikmati banget sampai si kepala tuh rileks gitu lah. Jadi kita rasakan benar kepala itu kayak piar gitu, kayak hilang sendiri tuh pusing, kayak bebannya tuh dilepas dulu, dirilis gitu lah. Persoalannya diparkir dulu, lalu kamu menikmati bahwa kayaknya aku juga harus sehat kan, aku juga harus bahagia kan gitu. Bahagia itu muncul dari mana? Hati. Kita harus happy hatinya gitu. Soal apa jadi bahan pikiran pasti pusing sih sama. Apalagi kan pagi, siang, sore semua kegiatan, pulang malam. Pulang jam berapa? Aku pulang jam 8. Tiap hari itu? Di Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Ya, kalau Selasa aku pulang jam 7 lebih. Tapi tetap pulang malam ya. Paling di hari Kamis. Tapi kalau di hari Kamis aku di bimbel ada mata pelajaran yang ada di pelajaran aku sendiri sekolah, itu aku ikut. Jadi paling pulang jam 6:30 juga gitu. Iya. Atau di jam istirahat tuh bisa tuh kamu nyanyi sambil apa istilahnya, karaoke ya, kan ada aplikasi yang nyanyi sendiri itu kan juga sebenarnya itu bisa rilis. Melakukan hobi itu bisa bikin kita happy. Jadi biasanya kalau malam itu kalau lagi belajar terus lagi ngerjain PR, itu aku biasanya baca novel. Aku suka baca juga. Itu bagus. Apa yang kamu rasakan kamu suka baca novel? Baca novel tuh senyum-senyum sendiri. Jangan lupa materinya ya, pelajarannya. Iya, sempet sih itu. Tapi emang baca novel tuh bikin kita jadi bahagia lagi. Walaupun kita moodnya lagi tiba-tiba ini gitu-gitu, gak mood, tiba-tiba pas lagi kita baca novel walaupun 15 menit cuma beberapa lembar, dan itu tuh bikin bahagia karena dari karakternya itu sendiri. Kalau baca novel harus selesai nggak sih? Biasanya aku tuh harus banget selesai
kan? Dan aku tuh kalau Penasaran gak sih? aku baca novel itu bisa dibilang 1 hari tuh udah habis. 1 hari habis? 3 jam doang habis. 3 jam? Dalam Oh, tumpukan cepet. 300 halaman. Iya. Itu bisa rilis penat kamu? Hmm. Bisa. Berarti sebetulnya kamu sudah tahu tuh solusinya. Iya. Untuk beberapa hobi bisa kamu Iya. lakukan, dan bagus orang punya hobi, karena ada yang aku tuh bingung loh bisa mau ngapain gitu. Kalau aku tuh aku mau menceritakan dari zaman aku SD ya, Miss. Jadi aku tuh SD sampai SMA kelas 10 aku tuh kayak insecure banget dan aku nggak pede. Aku tuh kan hobi aku di gitar ya, Miss. Padahal aku tuh dari kelas 5 SD aku udah belajar gitar, tapi nggak aku kembangin karena kayak aku tuh kayak takut nanti diejek atau di apa gitu kan. Jadi kayak ya udah. Terus di kelas 10 aku pengen nyoba, tapi kayak banyak yang main gitar, terus kayak takutnya diajak juga kan. Dan jadi pernah diejek? enggak, tapi kayak dari hati aku tuh kayak masih nggak bener nih mainnya, salah gitu-gitu. SMP aku mau kembangin, tapi kayak aku tuh sempet off gegara itu. Jadi aku tuh les gitar cuma 2 tahun sampai 1 SMP itu aku udah off gitu kan. Terus kayak aku kalau nyanyi juga nyanyi sendiri gitu, kayak karena aku tuh kayak takutnya suara aku tuh jelek terus nggak suka didengar sama orang gitu. Nah, Coba nyanyi. ntar aja ya. Nah terus di kelas 10 itu awalnya tuh aku tuh masih mempertimbangkan kayak aku mau nggak ya lanjutin hobi aku, padahal aku tuh sebenarnya banyak banget kelebihan aku. Tapi kayak aku tuh mikirnya itu kayak negatif terus gitu. Dan di kelas 11 itu aku mulai mulai berani untuk mencoba hal baru gitu. Nah akhirnya karena aku juga dulu ada bakat di gitar dan aku pernah les di basic-basicnya gitar kan, akhirnya aku ikut eskul di Insarabani, yaitu eskul gitar klasik. Dan alhamdulillah sama Pak Iksan, guru aku Pak Iksan ya. Nah alhamdulillah tuh aku tuh dilatih dari awal, dari awal aku petikan gitu, baru genjreng. Nah terus aku alhamdulillah di kelas 12 ini aku tuh udah banyak kelebihan aku yang aku lihat. Dan alhamdulillahnya Pak Iksan membantu aku kayak kemarin udah lomba FLS 3N itu aku alhamdulillah ikut. Jadi tuh kayak seneng banget, aku banyak banget anak-anak gitar. Dan ternyata ada jadi aku tuh di lomba itu ada 2 cewek termasuk aku, dan aku ngobrol sama dia juga bilang iya gitar tuh asik. Sebenarnya kita tuh harus pede, katanya, karena kita cewek, jarang loh cewek yang bisa gituin. Jadi kayak aku mulai melatih diri aku untuk nggak peduli dengan sekitar, walaupun jadi kita harus pede sendiri gitu. Jadi aku tuh kalau overthinking itu tuh buat kesehatan aku tuh menurun gitu. Jadi efeknya itu ke kesehatan aku. Jadi aku mulai coba berani diri sendiri. Jadi mulai dari aku berbicara dengan orang-orang, walaupun aku salah tapi aku harus berani berkata maaf gitu. Gitu. Jadi sebetulnya semua tidak ada persoalan untuk bagaimana merilis stres ya, karena Miss lihat insya Allah sudah tahu bagaimana merilis stres gitu. Kamu udah mulai mengembangkan hobi juga. Mungkin hanya persoalannya waktunya nih. Tapi paling mungkin di sela-sela jam istirahat bisa kamu lakukan itu sama. Misalnya di jeda bimbel dari pelajaran satu pelajaran lain, kamu relax hanya untuk listen music atau gitu ya, atau kamu sing a song gitu ya, kamu menyamankan, just enjoy your life gitu. Karena kan kamu sedang menyongsong masa depan, kamu perlu happy. Jadi kalau tidak happy ya pusing, asam lambung, stresnya bertambah, dan juga kamu bisa rilis tuh overthinkingnya gitu. Percaya diri kan, percaya diri. Kamu udah ketemu master gitarnya, udah ketemu Pak Ihsan kan, beliau kan artis nih, artis, arranger senada ya. Wah alhamdulillah tuh rezekimu juga kan, ketemu orang yang tepat, bisa mengembangkan bakat Nina, sehingga otak kiri otak kanan kamu tuh bisa seimbang. Tapi di menurut kayak apa ya, Miss, kan banyak banget remaja-remaja sekarang tuh yang kayak bunuh diri gitu kan. Itu mentalnya tuh menurut Miss tuh menjaga mental tuh kayak gimana? Seperti apa ya? Penting banget, karena kalau memang kita tidak kuat dengan media sosial ya kita stop dulu media sosial.
secara itu kita semua mengenali diri sendiri dulu, mengenali diri sendiri. Kita jika memang kita tidak siap untuk bermedia sosial, jangan bermedia sosial. Karena itu peran orang tua. Kalau misalnya harus gimana, itu sebetulnya paling penting itu peran orang tua di situ. Orang-orang terdekat gitu, untuk menguatkan dia. Karena ketika anak tidak diterima di lingkungan, misalnya dia merasa dikucilkan, tapi ketika di rumah dia merasa nyaman, dikuatkan kembali, itu sebetulnya tidak akan terjadi tuh. Karena dia merasa, oh mau bagaimanapun di luar, aku masih ayah bunda menguatkan aku, jadi dia tetap percaya diri, ibadahnya tetap bagus gitu. Karena yang terpenting seseorang itu beragama ya, harus beragama bahwa kita memiliki punya iman yang kuat bahwa apapun yang mereka usik nggak akan mengganggu masa depan aku gitu. Aku juga nggak usik mereka. Mereka kan yang nggak komentar itu kan karena terbuli media sosial itu kan lingkungan apalagi mahasiswa jadi kayak aku tuh overthinking kayak nanti di masa-masa kuliah tuh aku kayak gimana, karena katanya bakal kayak berbeda banget dengan masa-masa sekolah gitu kan. Kayak harusnya sih tidak ya, karena kamu kan akan berkumpul dengan satu passion yang sama. Misalnya kamu milih akuntansi, sama-sama anak-anak akuntansi di situ, sebenarnya lebih seru karena lebih saling bisa mudah memahami. Karena kan passionnya sama, jadi kerjasama juga seru gitu. Dan memang ada karakter background keluarga yang berbeda-beda, tapi kan kita bisa mengasah. Dan Islam itu kan kita punya doa. Kita berdoa itu kan itu senjata kita yang paling utama, itu kan doa. Ya Allah, dekatkan aku dengan orang yang baik, dengan orang yang bisa saling menghargai. Kan kita bisa berdoa begitu. Nanti kan Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Allah jaga. Maka itu tadi ridho orang tua, dan kita tetap utamakan sholat, ibadah, yes. Kita tetap dijaga supaya kita tuh kayak, karena pintar aja tuh nggak cukup nggak cukup itu, karena kita perlu 100% dukungannya Allah nih, gitu, ridhonya orang tua, karena ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Jadi itu kuncinya sebenarnya, kembali ke orang tua. Ketika kamu punya keluarga yang support, kamu syukuri, karena beberapa anak tidak mendapatkan itu. Tentang bagi waktu, insya Allah bisa ya. Paling kalau nggak bisa nanti konsul lagi. Siap, oke, thank you so buat waktunya teman-teman. Demikian bincang saya bersama Syawa. Salam sehat buat semuanya yang lagi sibuk ya. Take care yourself, stay happy, stay healthy, dan membagi waktu, menjaga kesehatan penting, tetap ibadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.